Laga. Ayo Mas Pagi, Pak. Ya, pagi-pagi. Ayo, silakan duduk. Selamat pagi Laga, apa kabar hari ini? Pagi Pak, baik sih. Tapi akhir-akhir ini saya agak bingung Pak. Oh, boleh tahu apa sih yang bikin kamu bingung? Saya lagi galau Pak soal jurusan kuliah. Saya suka berapa hari ini tapi bingung harus pilih yang mana. Terkait takutnya salah pilih dan nyesel nanti. Wajar. Jadi merasa seperti itu Laga. Jadi banyak siswa yang ngalamin hal yang sama juga. Boleh saya tahu jurusan apa yang sedang kamu pertimbangkan? Saya sih suka biologi, tapi juga tertarik pada psikologi. Kadang saya juga mikir tentang desain komunikasi, visual, karena saya suka gambar. Tapi orang tua saya lebih condong ke dokter, Pak. Oh, menarik sekali itu. Jadi kamu punya minat desain, seni, itu sama juga ilmu sosial. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang kamu sukai dari masing-masing bidang itu? Apa ya, Pak ya? Kalau biologi saya suka belajar tentang tumpah manusia dan makhluk hidup. Psikologi menarik sih, karena saya suka memahami orang lain. Kalau DKF saya suka menggambar dan bikin desain. Rasanya bisa mengekspresikan diri gitu, Pak. Wih, bagus banget itu. Kamu udah bisa mengenali minatmu. Jadi sekarang bagaimana nilai akademikmu di masing-masing pelajaran itu? Kalau biologi sih cukup bagus, Pak. Biasanya 85 ke atas. Psikologi belum pernah diajarkan sih, Pak, di sekolah. Tapi saya suka baca-baca buku psikologi sendiri. Kalau seni saya ikut eskul, Pak. Desain dan pernah menang lomba poster. Wih, keren banget. Udah pernah menang lomba ya. Jadi potensinya ketiganya ini sekarang bagaimana? Maksudnya dengan bayangan kamu tentang masa depan, apa yang kamu harapkan dari pekerjaan nanti? Apa ya, Pak? Saya ingin kerja yang biasa, bikin saya merasa berguna, peka kepada orang lain, tapi juga pengen kerja yang fleksibel dan bisa tetap kreatif. Oh ya, kalau begitu mari kita coba refleksi. Dari 3 pilihan itu mana yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan gaya hidup kamu yang kamu inginkan? Apa ya, Pak ya? Mungkin psikologi ya, Pak. Soalnya saya bisa bantu orang-orang dan saya juga bisa tetap kreatif. Misalnya bikin program edukasi atau konten kesehatan mental. Itu pemikiran yang matang banget itu. Jadi bagaimana dengan pendapat orang tua kamu soal psikologi? Gimana, Pak ya? Mereka masih berharap saya masuk ke dokteran. Katanya lebih menjanjikan untuk masa depan. Memang penting juga sih kita mempertimbangkan pendapat orang tua ya. Tapi jangan sampai kamu kehilangan semangat karena menjalani sesuatu yang bukan pilihan hati kamu. Jadi mungkin kamu bisa ajak mereka berdiskusi dan tunjukkan bahwa kamu memang serius dan sudah punya rencana gitu. Iya, Pak. Kalau gitu saya akan coba ngobrol baik-baik sama mereka. Semoga mereka bisa mendengarkan. Bagus itu. Jadi saya juga bisa bantu kamu menyiapkan argumen dan informasi tentang prospek ke jurusan psikologi. Jadi kita bisa buat pertemuan dengan orang tua kamu juga kalau kamu mau gitu. Wah, boleh banget tuh, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Laga. Ingat, Mas, memilih jurusan itu bukan soal benar atau salah, tapi soal kecocokan yang penting kamu mengenal dirimu sendiri dan siap bertanggung jawab atas pilihanmu gitu. Tadi kamu bilang ingin berdiskusi dengan orang tua. Apa kamu udah pernah mencoba untuk membicarakan ini sebelumnya? Pernah sih, Pak. Tapi waktu itu saya belum yakin juga. Jadi saya cuma bilang masih bingung. Mereka langsung menyarankan kedokteran karena katanya itu jurusan yang menjanjikan, Pak.
memang banyak orang tua yang ingin apa namanya tuh punya anak punya masa depan yang aman dan stabil, jadi untuk hari tuanya juga lebih terjamin gitu. Tapi penting juga bagi mereka tahu bahwa kamu punya minat dan potensi di bidang lain gitu. Jadi bagaimana kalau kita buat daftar kelebihan dan seperti apa tantangan dari masing-masing jurusan yang kamu pertimbangkan itu. Boleh juga Pak, kayaknya itu bisa bantu saya mikir lebih jernih lagi. Oke, baik. Kita mulai dari kedokteran ya. Apa menurutmu kelebihan dari jurusan ini? Kedokteran ya Pak, kedokteran itu profesi yang dihormati, bisa bantu orang, dan katanya peluang kerja besar, gajinya juga bagus dan menjanjikan Pak. Nah, betul itu. Sekarang tantangannya. Apa ya, belajarnya lama, biayanya mahal juga Pak, dan saya nggak terlalu suka pelajarannya yang harus hafalan banget saya juga takut darah Pak. Wah, itu penting banget itu untuk dipertimbangkan. Jadi kalau sekarang nih psikologi, kira-kira apa kelebihannya menurut kamu? Apa saya suka ngobrol dan mendengarkan orang, saya juga tertarik sama cara kerja pikiran manusia, kayaknya bisa cocok Pak. Tantangannya gimana itu? Kata orang kerja di bidang ini susah, cari uangnya, terus saya belum tahu pasti karirnya bisa jadi apa aja. Nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut tentang proses karir di bidang psikologi. Nah, sekarang yang ketiga nih tentang DKV nih. Gimana menurutmu? Oh, DKV saya suka banget desain, bisa kerja kreatif, bikin konten, ilustrasi, kayaknya seru dan fleksibel tuh Pak. Nah, kira-kira dari DKV ini tantangannya apa ya kira-kira? Tantangannya kayak persaingannya agak ketat, dan katanya harus punya portofolio yang kuat. Orang tua saya juga kurang paham Pak tentang begituan. Aduh, oke, kamu udah sangat jujur dan reflektif ya, Delaga. Jadi dari semua ini kamu lebih cenderung kemana itu? Saya sih makin yakin psikologi Pak. Rasanya itu apa ya, titik tangan antara minat saya dan keinginan orang tua. Terus saya bisa bantu orang tetap belajar tentang manusia, dan mungkin nanti bisa nggak packingan dengan desain juga. Itu pilihan yang bijak kalau menurut saya. Banyak juga lulusan dari psikologi yang bekerja di bidang kayak HRD, seperti kayak mungkin konselor, jadi ada yang peneliti juga, bahkan konten kreator pun ada di bidang seperti edukasi mental health, jadi apa mental kesehatan pikiran kita gitu. Jadi kamu juga bisa tetap kreatif dan berdampak sebenarnya. Wah, saya berarti baru tahu ini Pak. Jadi lebih semangat saya. Nah, bagus itu. Langkah selanjutnya kita bisa cari tahu kampus mana yang punya jurusan psikologi terbaik, dan kamu bisa mulai siapkan portofolio atau pengalaman yang mendukung gitu. Jadi saya bisa bantu kamu buat rencana bicara dengan orang tua kamu gitu. Waduh, terima kasih banyak Pak. Rasanya lebih tenang sekarang. Nah, sama-sama Laga. Ingat, ini perjalananmu sangat saya percaya kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Semoga semua keputusan kamu terbaik untuk diri kamu dan juga untuk keluargamu. Semoga ini membantu ya Mas Laga ya. Siap, terima kasih Pak. Oh ya, ya. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih.